Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Adem. Podcast bikin adem. Oh iya, podcast bikin adem. Kenapa bikin adem? Karena ini bikinan Andika Demira. Oke. Enggak sih, Dan sebenarnya itu sebuah singkatan. Cuma kenapa bikin adem? Ya mudah-mudahan podcast kita ini bikin hati kalian para pasangan-pasangan muda, kaula-kaula muda tuh adem gitu kan. amin. Berarti mudah-mudahan podcast kita ini membawa suatu manfaat ya buat Amin. yang mendengarkan ya. Iya dong. Mudah-mudahan adem hatinya. Masa bawa mudarat? Jangan dong. Jangan dong. Ya dong. Oke. Kenalin, aku Mega. Ya, dan aku Andika. Gua aja kali ya. Kalau Iya. kalau ke audiens gua, Iya. kalau ke kamu itu apa kamu. Oke, gue Mega. Dan gue Andika Kita itu adalah pasangan suami istri. atau Pak Sutri. Mungkin di episode 1 ini, nah kebetulan ini adalah episode pertama kita, jadi kalau masih kaku-kaku gimana gitu, harap dimaklumi aja, Iya, karena betul. kita baru ingin memulai mencoba berbagi cerita Betul. di dunia per Podcastan, podcastan, per YouTubean, dan Jadi- mudah-mudahan ada di platform-platform Lainnya. lainnya. Amin. Jadi ini awal kita mau coba upload ke YouTube. Mudah-mudahan bisa diterima oleh dunia maya, dunia jagat internet. Oh gitu ya. Gitu. Amin. Warganet. Oke, di episode 1 ini kita enakan ngobrol apa ya? Ngobrol namanya? cerita tentang kita aja lah. Nah, gitu ya. Jadi Yang lebih biar kayaknya tuh udah hatam banget, jadi nggak menerka-nerka, nggak butuh. jadi nggak sotoy Iya, gitu. benar, Jadi benar. nggak Itu sih, sotoy. iya. Yang paling penting kan itu. Aku mau sambil ngemil lah. Ya udah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke cerita tentang kita, kita mau kasih tau dulu nih bahwa gue sama Mega ini udah pacaran kurang lebih tuh sekitar 6-7 tahun atau mungkin 8 tahun. 6 tahun. 6 ya? Oh iya, 6 tahun. 8 tahun sama sampai sekarang ya. Iya. Jadi itu Dari 2012 ke 2020 8 tahun. 8 tahun. Hampir 3 tahun menikah, berarti kurang lebih 5 sampai 6 tahun kita pacaran. Iya, gitu. Jadi kita nikah tuh di usia 25 tahun Iya. pada saat itu. Terus Aku dilamar umur 20 yang dilamar ya. dilamar ya. Jadi itu kita menikah di waktu yang tepat, atau karena terdesak, atau karena Enggak sih, kalau ahem enggak. Kita disclaimer dari awal nih, Iya. kita enggak yang begitu gitu. Oke, alhamdulillahnya aku sama Mas Dika tuh menikah karena Memang sudah siap. Memang sudah waktunya. iya. Dan karena direncanakan, direncanakan. bukan karena tidak direncanakan. Jadi pasti Iya. kalian paham, bukan karena terjadi sesuatu akhirnya kita menikah, tapi karena memang aku dilamar dan 2 tahun kemudian kita baru menikah. Iya, gitu. Jadi jalan ceritanya itu cukup unik sampai ada waktu itu Mbak Dede GM gue di kantor sebelumnya. Sampai kan ngobrol kan nanya, "Dik, gimana sih lu bisa sampai nikah?" gitu kan. Oke. Itu pada saat itu memang pada saat kita lagi planning mau nikah tuh. Ya, gue ceritain lah gitu kan. Aku ceritain gini penjelasannya, maksudnya perjalanannya gitu kan. Sampai akhirnya Dan keadaannya. Iya, dan keadaannya sampai akhirnya di stating bahwa lu ternyata gila ya, Dik, dia bilang gitu. Nah, kenapa gila? Karena memang gini, posisinya adalah Gila karena nikahin gue. bukan. Bukan. Jadi gini, merunut ke belakang lagi nih. Nah, yang namanya pasangan itu kadang kita tuh suka ngerasa bahwa gimana ya? Kayak ya udah gue sekarang sayang gitu. Pada saat pacaran tuh sayang, cuman kayak pada saat putus kayak ya udahlah gitu, putus-putus. Atau pada saat pacaran kita nggak pernah ngerasa takut untuk kehilangan misalnya gitu kan. Terus nggak kurang menghargai atau kurang menghargai keberadaan Iya. pasangan, kadang kita ngerasa gitu kan. Karena masih ada. Iya, karena gitu. masih ada, dan mungkin karena masih ada itu kan, jadi akhirnya sok yakin kayak ya udah, mau gue ngapain aja pasti lo masih ada sama gue gitu kan. Nah, akhirnya sampailah kita di titik yang setelah kita berkali-kali kayak putus nyambung, akhirnya itu kita pernah ada di titik yang putus, bener-bener putus, lost contact, sampai akhirnya Mas Dika punya pasangan lagi dan gue punya pasangan lagi. Gitu. Terus ya gimana? Terus Selanjutnya? ya akhirnya pada saat itu
Kalau gue kan jatuhnya gue sadar duluan nih. Gitu. Ya aku mau jujur aja. Ah, gitu. Waktu Jatuhnya itu gue sadar duluan. jatuhnya sadar duluan. Ya. Oke. Kayaknya bukan ini yang gue cari, tapi adalah mega yang bukan dicari sih, tapi yang diinginkan gitu. Oke. Iya dong. Kalau dicari kan udah ketemu. Diinginkan atau dibutuhkan? Diinginkan dan dibutuhkan. Kalau gitu. nyari kan udah kenal dari 2012. Oke. Jadi nggak nyari lagi dong. Yeah. Yang diinginkan. Oke, Gitu. iya. Yang diinginkannya bukan kayak diinginkan cuma sebagai pacar, tapi kayak merasa diinginkan untuk sebagai pasangan hidup. Oke. Gitu. Terus ya udah sampai akhirnya pada saat itu gue punya pacar, Mega punya pacar. Udah gue putus duluan, terus ya udah akhirnya gue putus sadar. duluan ya. Ya udah sadar. Gitu kan, bukan disclaimer ya, bukan pelarian, bukan apa ya. Karena gitu ya. di situ sudah tersadar gitu. Sampai akhirnya gue coba waktu itu lost contact tuh lumayan lama. Kan kita kan lebaran lah baru kontak. Terus sampai akhirnya ya udah. Ini parah banget sih ini cerita. Jadi kayaknya penonton juga mesti tahu ya. Ini parah banget sih. Jadi sekian lama gue lost contact setelah putus dan kita sama-sama punya pasangan. Terus kita akhirnya kontekan lagi karena lebaran ya. Lebaran memang pada saat pacaran tuh memang sudah punya kebiasaan kayak Mas Dika tuh selalu telepon gue di abis sholat Id untuk minta mau ngucapin lebaran dan minal aidin segala macam tuh ke orang tua gue gitu. Nah, karena pada saat itu kita udah punya pasangan masing-masing tuh aku sangat tidak berpikir kamu akan nelfon loh. Kayak ya nggak mungkin gitu, kamu udah punya pacar dan aku udah punya pacar, apalagi kita udah putus sekian lama, udah nggak kontekan. Terus tiba-tiba habis sholat Id, kurang lebih jam 9 atau jam 10, Mas Dika tuh beneran telepon nyokap gue. Dan nyokap gue tuh ngomong sama gue kan, teriak, gue ada di kamar waktu itu. Ini ada telepon dari siapa? Gue langsung berpikir, masa sih Dika gitu? Dari Dika, oh ternyata bener dia ngubungin gue, dia nelfon. Ya gue nggak ngerti sih maksudnya apa pada saat itu kamu nelfon ke mama, nggak ke handphone aku. Terus ternyata ya minal aidin wal faizin dan segala macamnya. Terus tiba-tiba dia datang ke rumah gue. Hah? Loh kok datang gitu? Alasannya dia pengen makan ketupatnya nyokap gue. Sambal goreng hati. Iya, sambal goreng hatinya bikinan nyokap gue, katanya kangen sama masakan nyokap gue. Kan bilang kode ya. Iya. Tapi pada saat itu kamu benar-benar punya pacar dan Iya. aku punya pacar gitu. Kalau waktu itu sih aku jujur sama pacar aku, kamu datang ke rumah. Tapi aku nggak tahu kamu jujur apa enggak. Enggak. Dan itu ngerasa kayak brengsek juga ya. Gitu. Cuman kayak ya udahlah gitu. Iya benar. Sebenarnya Oh gitu ya, ngerasa brengsek ya? Iya ngerasa sih, cuman kayak ya udahlah gitu. Karena ini belum terlalu brengsek. Brengseknya adalah abis dari rumah gue, dia jemput pacarnya. Ya, dia jemput pacarnya dan dibawa ke rumah dia untuk dikenalin ke keluarganya. Bukan begitu? Iya. Ya gitu sih. Iya betul gitu. Nah, terus Gitu ya? ya udah, itu part yang gilanya yang pertama. Iya. Yang Itu kedua, cukup gila sih buat gue. Terus sampai akhirnya pas pada saat gue putus itu, gue mau coba, maksudnya ngajakin balikan, tapi dalam artian gini, kalau ngajakin balikan cuman balikan pacaran doang, itu aku nggak mau. Gue nggak mau kayak balikan. Berarti posisinya pada saat itu kamu udah putus sebelum aku putus. Oke, jadi pas kamu sering-sering ke rumah aku itu yang tiba suka-suka muncul tiba-tiba, Iya. Gitu. itu kamu udah putus. Oke. Nah, terus kayak gitu kayak ya udah aku mikir kayak ya buat apa sih balikan kalau misalnya nanti bisa putus-putus lagi. Balikan sama aku maksudnya. Iya. Oke. Sampai akhirnya mikir udahlah, nih ya memang dari dulu punya target nikah tuh usia 25. Wah, nih udah. Berarti memang dari dulu tuh kamu menargetkan nikah umur 25? Iya. Emang menurut kamu itu nggak terlalu muda? Enggak sih. Karena sejujurnya ya, di lingkungan teman-teman aku yang cowok itu mungkin di umur yang sekarang aja nih 27 kayak kalau aku tanya tuh, lo nggak mau nikah? Iya kali deh nikah umur segini gitu. Makanya teman-teman aku tuh kadang kayak suka bingung ketika kamu ngajakin aku nikah sih. Gitu kayak, ya udah deh, lu kenapa lagi berpikir untuk tidak menikah gitu. Di saat yang lain belum berpikir pacarnya ngajakin pacarnya menikah, terus kamu tuh bisa ngajak aku menikah gitu. Iya, ya aku sih emang dari dulu maksudnya punya
punya impian sih sebenarnya, kayak bukan target juga sih, kayak ya ntar menikahnya di usia 25 aja deh gitu. Karena pada saat waktu masih kecil ngeliat usia 25 tuh orang-orang kayak udah tua gitu loh, udah dewasa gitu. Terus tapi kan sebenarnya kan pikiran itu kan bisa berubah kalau kamu menemukan kejadian yang tidak mendukung kamu untuk menikah kan sebetulnya. Bisa jadi, cuman kan posisi aku yang akhirnya sampai bisa menikah. Oke, gue mau nikah nih, bener-bener mau nikah nih gitu. Itu akhirnya karena sekitar sih, maksudnya gini, banyak hal yang meyakinkanku, kayak tadinya tuh soal materi misalnya gitu. Kayaknya kalau misalnya nikah tuh gue harus siapin uang dari berapa sih nominalnya, terus gue harus kayak gimana sih gitu. Even aku lagi waktu itu masih di Raja Mobil pun, aku nanya sama teman aku namanya Arif, dia prepare mau nikah, aku tanya, ngobrol-ngobrol kayak, lo nikah ngumpulin duitnya berapa lama gitu kan. Dia kalau nggak salah usia nikah tuh 25 apa 26 deh gitu. Oh, dia cerita-cerita, oh gue ngumpulin duit sekian, terus akhirnya mikir, oh iya dia usia segini bisa nikah, oh dia apa, terus kayak ngeliat kanan kiri kayak, oh dia usia segini bisa nikah, berarti kalau dia bisa nikah dengan asumsi cara nabung yang sama, itu bisa gitu loh. Terus juga akhirnya mikir juga kan kayak, oke, tapi walaupun sih ujung-ujungnya akhirnya pas pernikahan kita masih disupport sama orang tua ya. Iya. Maksudnya nggak pure dari aku sama Mas Dika aja gitu. Jadi terima kasih juga buat orang tua kita yang mendukung benar-benar 100 bahkan 1000% pernikahan kita, dari restunya, dari pokoknya material, segala-galanya. Terima kasih Mama, Papa, Ayah, Ibu, terima kasih banyak. Oke. Terus lanjut sampai akhirnya pada saat ngelamar kamu gitu, waktu gue ngelamar Mega, ngomong ke orang tuanya itu, gue beranikan diri aja, kayak yakin aja, oh yakin nih gue di tahun waktu itu ngomong tuh ngucap 2017 atau 2018. Enggak dong, 2018 kita menikah sayang. Enggak, maksudnya pada saat ketemu sama papa sama mama nih ngobrol, Mah, kalau misalnya boleh, insya Allah mau ngajak Mega nikah di tahun 2018. 2017 atau 2018. Oke. Gitu kan. Ya namanya omongan itu kan ucapan. Iya. Omongan itu doa, sorry. Omongan itu doa. Jadi kayak ya udah, harapannya kan begitu, mudah-mudahan bisa tercapai kan gitu. Di saat itu Mega masih punya pacar gitu. Disitulah gilanya yang kedua. Gilanya gitu. yang kedua. Jadi mungkin kalau nonton ya ya kalau misalkan nonton ya mohon maaf nih gitu kan, mohon maaf banget gitu ya. Jadi nah ini klarifikasi lagi ya, jadi memang gue bukan selingkuh karena gue nggak jalan di belakang pada saat itu waktu gue punya pasangan dan gue dilamar diajak Dika menikah itu. Dan kamu pun nggak ngasih jawaban, cuma cengar saja. Kayak apaan sih? Iya, gue malah bilang, lah terus itu pacar gue mau dikemanain gitu ya, karena memang bener. Lah kan gue lagi punya hubungan nih, terus lo datang tiba-tiba, ibaratnya tuh mengganggu dan tiba-tiba ngajak nikah gitu kan. Ini kan bukan hal yang, udah gitu ngomongnya ke orang tua gue, bukan ke gue. Jadi gue anggap ini bukan bercandaan sih. Iya. Gitu. Ya karena bukan bercandaan. Iya, karena dia selama gue punya pacar, dia suka tiba-tiba, maksudnya kenapa gue bilang gue nggak selingkuh di belakang pacar gue yang waktu itu, di belakang mantan gue yang waktu itu, karena gue nggak ada jalan bareng atau cecetan yang gimana. Kalau dia ngechat gue memang iya, tapi ya gue ngejawabnya ya yang dia tanya aja gitu. Bener-bener nggak ada kayak gue ngasih umpan balik gitu, nggak sama sekali gitu. Orang sebenarnya juga pada saat itu juga perasaanku juga kayak nggak ngerti ya, maksudnya nothing tulus aja. Kamu mau ya alhamdulillah gitu kan, kita bisa sampai sekarang. Kalau misalnya nggak mau juga ya udah gitu. Beneran ya udah. Iya bener ya udah, kayak karena aku menghargai kamu aku masih ada menghargai lah ya, kamu punya pacar gitu kan. Dan sama sekali aku tidak pernah memaksa kayak kamu tuh udahlah putusin aja, kan nggak pernah kan. Iya sih, nggak pernah. Ya udah, pacaran aja gitu loh. Terus terlalu memaksa juga nanti akan kabur juga, kan risih juga gitu. Ya udah, akan tungguin takut aja sih. gitu. Ya akan takut, tungguin aja gitu loh. Entah sampai kapan gitu. Terus ya udah,
toh juga maksudnya lagi nyantai-nyantai juga kan, nggak mikirin ini itu, cuman fokusnya satu aja sih, kayak ya udah ntar juga ada waktunya, itu aja udah gitu. Ya? Soalnya karena memang basicnya adalah gue adalah anak yang sangat penurut sama orang tua, jadi kalau apalagi terutama soal pasangan ya, jadi kalau nyokap gue misalkan bilang enggak ya enggak, iya ya iya gitu. Jadi karena menurut aku restu orang tua tuh sangat penting sih kalau aku ya. Kalau aku pribadi, aku mau jalan dengan siapa, kecuali kalau berteman. Memang kalau berteman tuh orang tua gue nggak pernah ngelarang sama siapapun, mau serusak apa orang itu, sebandel apa, selama aku bisa jaga diri, selama aku bisa membentengi diriku dari kayak yang enggak, mamaku sih sama papaku go ahead aja mau temenan sama siapapun, mau dari kutu buku sampai yang seberandal apapun. Makanya sampai ada yang mengira aku bukan cewek baik-baik. Iya. Gitu, karena mungkin aku ada di lingkungan yang ya nggak selamanya orang baik-baik kan, tapi lo nggak tahu hatinya, jadi lo nggak bisa ngejudge orang. Karena aku benci banget sama orang yang kayak lo nggak kenal tapi lo ngejudge orang itu, bahkan udah kenal pun lo nggak berhak ngejudge dia buruk atau jelek. Even seorang pelacur pun dia mungkin melakukan itu karena punya alasan, mungkin untuk ngidupin orang tuanya, mungkin ngidupin untuk anaknya gitu. Jadi kayaknya kita sama sekali nggak punya hak untuk bilang ini orang baik apa enggak gitu sih. Yaudah. Basicnya. Terus sampai akhirnya kamu mau itu gimana? Sampai akhirnya aku mau, terutama faktornya adalah karena orang tuaku. Gitu, karena mamaku sayang banget sama dia. Sayang banget sama dia, jadi ya aku mengikuti gitu. Karena aku putus sama dianya itu memang ada masalah, tapi bukan karena main tangan atau apapun. Jadi mungkin masih kesalahan yang masih bisa dimaafkan. Nah, kebetulan aku dapat dukungan dari orang tuaku yang Dika baik kok sebenarnya, cuman kalian perlu makin saling ngerti aja, saling sabar, saling menghormati. Itu kalau bisa digodok makin dalam gitu, mungkin ke depannya akan jauh lebih baik dan bisa jadi tim yang baik gitu sih, kata orang tuaku. Tapi memang itu kenyataan sih, gitu. Amin, nah, amin. Pada saat fase mau nikah pun kan kita juga harus banyak yang bersiapkan tuh, dari mulai mental, fisik, dan itu juga hati, selama kita mempersiapkan, karena kan itu jedanya 2 tahun kan, kayak menuju ke pernikahan, persiapan ke pernikahan tuh kita 2 tahun. Itu memang bukan waktu yang sebentar gitu. Cobaannya tuh banyak banget, bahkan kita hampir nggak jadi nikah kan. Gitu, itu ada banget tuh, nggak jadi nikahnya tuh ada banget. Nah, dramanya. Ya memang sebenarnya itu kita harus mempersiapkan mental, fisik, dan hati sebenarnya. Lihat tuh. Karena godaan mau nikah tuh banyak banget, dari mulai, kalau dari aku sih godaannya tuh dari kerjaannya. Gitu, maksudnya nggak ada yang godaan dari lawan jenis, itu nggak ada. Karena pada saat itu memang sama sekali nggak ada. Oke. Dan ini klarifikasi ya, ini gitu tidak ada godaan dari lawan jenis gitu. Oh gitu. Karena memang sebenarnya pada saat itu aku fokusnya adalah untuk nyari duit. Gimana caranya nyari duit. Oke. Nah, pada saat itu kan. Tapi yang nggak deketin kamu ada? Nggak ada juga. Dibilang nggak, ya emang nggak ada gitu loh. Nggak ada, karena emang aku fokus kayak, ya aku kerja, aku mau nyari duit gitu kan. Nah, terus pada saat masuk ke dari pindah tadi kan sempat pasang surut ya, dari raja mobil cabut, terus kita kan sempat bikin bisnis, terus juga kayaknya nggak cukup nih, akhirnya dapat tawaran untuk masuk ke PR Consultant, masuk kantoran ya kan. Nah, itu awalnya tuh kerja masih enak, maksudnya awal-awal masih santai lah, maksudnya awal-awal masuk tuh beratnya adalah adaptasinya kan, gitu. Terus kayak udah mulai berjalan, udah mulai enak segala macam. Nah, di tahun berikutnya itu ada satu project yang dimana tuh sangat memeras energi dan otak. Jadi ya akhirnya kayak ya udah nggak mikirin anak ini, yang penting tuh jangankan mikirin lawan jenis ya,
mikirin rencana apa namanya nikah nanti gimana, apanya segala macam lala-lilinya itu tuh juga nggak kepikiran. Kalau gitu. di Mas Dika tuh kerjaannya yang super padat dan sangat menghabiskan waktu gitu. Kalau di gue sih godaan lawan jenis sih. Kalau aku sih yang Kenapa tuh? itu godaan lawan jenisnya bener-bener. Jadi gini, kalau ada kata-kata Allah tuh bilang aku memberikan yang kamu butuhkan bukan yang kamu inginkan. Itu terjadi di aku, itu titik balik aku. Jadi aku dulu pernah memimpikan, enak kali ya kalau punya cowok itu yang begini deh kriteria aku deh. Nah pada saat aku mau menikah sama Mas Dika, itu tiba-tiba tuh banyak banget yang muncul tuh yang kriteria aku yang dulu gitu. Itu yang jauh banget sama kamu. Gitu. Jadi iya, tapi ternyata aku maaf. Iya gitulah intinya. Tapi ternyata itu orang-orang yang semacam itu tuh ternyata tidak bisa mengimbangi aku. Jadi tetap Mas Dika lah yang bisa mengimbangi aku. jadi itu adalah titik balik aku, kayak suatu keyakinan yang aku inginkan tuh memang belum tentu yang terbaik buat aku. Jadi itu bisa jadi pedoman aku juga sampai sekarang, sampai detik ini. Kalau aku berkeinginan sesuatu sampai akhirnya gagal, kayak ya yang aku pengen itu. Jadi kalau gagal atau berhasil, mungkin emang itu bukan yang terbaik buat aku. Gitu aja sih. Jadi lebih logo aja gitu. Nah, terus kalau misalkan buat kalian nih yang masih umur 22, 23 atau 25 yang mau menikah, kalau saran dari aku sih, kalau saran dari gue tuh kalian tuh harus menikah di usia yang pas. Usia yang pas tuh terserah kalian. Di waktu yang tepat. Waktu yang tepat mungkin ya. Iya, di waktu yang tepat. Jangan karena kayak teman gue udah nikah nih, ntar gue nggak punya teman lagi gitu. Iya, apalagi tuh yang sering-sering nih angkatan kita udah pada nikah semua nih, udah pada punya anak lah. Kok gue belum sih gitu. Ya mungkin emang jodoh kalian tuh belum ditemuin, memang belum ada orang yang pas sama kalian gitu. Terus juga kalau misalkan waktu pacaran masih ngalamin putus nyambung itu udah hal yang biasa. Benar. Karena kalau misalkan nanti kalian akhirnya kita pun bersyukur ya, pernah pacaran lama tuh akhirnya bersyukur. Jadi setelah menikah tuh masalah yang dulu pernah muncul tuh ya udahlah gitu. Ya walaupun berantem juga, cuman lebih kayak ya udahlah emang dia gitu orangnya, ya udahlah emang dia gitu. Kalian para pemuda-pemudi yang lagi pacaran nih ya kan, kalian kalau berantem ya kan nggak ketemu. Kalau udah suami istri ya kan, kalau berantem itu udah kalian pasti pulang ke rumah. Iya. Nah, ini dia nih. Nah. Jadi kalau udah jadi suami istri, kalau masih kebetulan kalau kita kan masih tinggal bareng sama orang tua. Jangan sampai membuat keonaran di rumah gitu. Terus kalau berantem ya better diselesaikan buru-buru, apalagi jangan sampai kabur. Iya, kabur. Ya, itu jangan sampai kabur. Jadi misalkan gue pulang ke rumah orang tua gue, lo pulang ke rumah orang tua lo misalkan gitu. Pokoknya mau seberantem apapun usahakan kalian tetap satu kasur tiap hari. Paling punggung-punggungan, pagi-pagi paling gak disapa, udah itu doang. Kagak ada lagi. Jadi, tapi tetap disediain sarapan dong. Sarapan cuma gak disenyumin aja. Cuma nggak ditanya aja gitu, mau kopi apa teh, enggak gitu, langsung aja udah gitu. Tuh kopinya, itu udah gitu doang paling. Nah, paling gitu sih, menikahlah di usia yang tepat. Di waktu yang tepat. Menikah di waktu yang tepat. Nikmatinlah berantem pacaran, karena itu kalau kalian udah serius dan emang kalian nanti akan memantapkan hati kalian kepada pasangan kalian yang itu kerikil-kerikil kecil yang bisa memperkuat kalian di pernikahan nanti. Terus juga benar-benar siapin lah itu mental kalian. Mental sih yang paling penting, karena finansial tuh masih bisa dicari kalau menurut aku ya. Apalagi sekarang zaman emansipasi wanita, siapa aja mau suami mau istri, siapa aja bisa jadi tulang punggung keluarga selama kalian masih mau kerja sama bareng. Itu mah bisa diatur. Tapi kalau mental udah sama-sama ngedown nih, apalagi udah sama-sama terganggu, amit-amit sampai ada pihak ketiga gitu ya. Itu sih yang udah parah banget gitu. Sampai waktu itu aku udah ngomong sama Mas Dika sebelum nikah ya, udah kayak ada obrolan lebih lanjut kalau
Kalau aku basicnya mau cobaan apapun, insya Allah aku bakal kuat sama kamu terus. Mau kita amit-amit nggak ada duit, apa namanya, mau makan nggak makan, yang penting kita tetap kumpul. Tapi selama kalau udah ada kayak orang ketiga, ya udah itu aku udah nggak bisa, sorry banget. Jadi kalau misalkan mau kamu kalau udah bosan sama aku sampai mau pisah sama aku, ya udah kamu selingkuh aja, karena itu udah satu bukti yang cukup buat aku kalau kamu udah nggak mau sama aku lagi, berarti gitu. Kita udah deal Betul. dari awal ya kayak gitu. Dari awal pacaran sih itu prinsipnya sih gitu. Gitu, apapun bentuknya sih. Nah, masalah mental juga harus perlu banget disiapin karena apa? Kalian tuh nanti ketika udah nikah tuh adaptasi seumur hidup. Betul. Jadi mental itu harus dipersiapkan dengan kuat. Juga nanti kalian akan jadi orang tua gitu. Betul. Jadi Karena itu relate banget sih, karena kalian ini adalah fondasi rumah tangga. Iya. Jadi kalau misalkan kaliannya fondasinya udah kuat nih, kalian suami istri udah kuat banget, mau ada badai apapun sih insya Allah sih bakal lewat begitu saja. Ya walaupun tetap ada ups and down-nya, kayak ya masih nangis juga, masih marah-marah, berantem juga. Itu sih sangat wajar. ya. Gitu sih. Tapi kalau yang buat kalian yang berpikiran ingin nikah muda untuk menutup semua masalah, itu salah besar. Menurut gue. Ya itu sangat salah. Karena bukannya tiap pernikahan akan menimbulkan masalah, bukan. Tapi memang di setiap, bahkan orang hidup pun pasti setiap hari akan ada masalah. Gitu, namanya orang hidup. Jadi pesan kita sih, menikahlah di waktu yang tepat. Bukan karena kejadian apapun. Bukan karena paksaan, menikahlah karena kalian cinta sama pasangan kalian. Betul. Gitu. Karena kalau cinta itu nanti akan ikhlas itu akan sabar. Gitu ya? Iya dong. Amin. Amin. Ya udah, paling sampai situ dulu aja. Oke. Kenapa nih? Oh enggak. Oke, paling sampai situ aja podcast kita edisi Episode 1 ini gitu kan. Mudah-mudahan cerita kita ini yang gak penting-penting amat sebenarnya bisa menginspirasi kalian buat yang ingin menikah atau yang lagi mengalami masalah pada saat menikah. Amin. Karena kita pun juga masih sering menghadapi masalah, tapi mudah-mudahan yang kita obrolin tadi tuh bisa bermanfaat. bisa bermanfaat. Dan bisa adem lagi sama pasangan kalian. Nah, nanti kita Gitu. rencananya akan ada di beberapa platform. Pertama kita mau coba upload dulu di YouTube. Kemudian juga mau kita coba upload ke Anchor dan Spotify. Mudah-mudahan kita bisa upload ke beberapa platform lainnya. Supaya teman-teman lebih gampang lagi dengerinnya. Oke. Support kita ya. Support kita terus dengan cara di subscribe, di like, di komen. Mungkin kalian bisa komen karena ini episode 1 kalian, episode 1 kita, kalian bisa kasih komen-komen yang membangun. Kita harus pembawaannya seperti apa, atau kalian mau tahu dari sisi kita tuh apa gitu. Mungkin mau ngobrol-ngobrol soal malam pertama. Itu seru banget sih. Mungkin nanti episode 2 kita bahas kali ya. Boleh. Nanti bisa kita bahas. Yaudah, balik sampai situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.